Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hanif Wicaksono. Pada video ini kita akan belajar bareng membahas tentang matematika diskrit, khususnya tentang himpunan, relasi, fungsi, dan proposisi. Oke, yang pertama yaitu himpunan. Himpunan adalah fondasi utama dalam matematika diskrit yang mewakili koleksi objek-objek yang terdefinisi dengan jelas. Setiap objek dalam himpunan disebut elemen, dan elemen-elemen ini tidak berulang. Dalam pengertian formal, himpunan dapat dioperasikan dengan gabungan, irisan, dan komplement. Konsep himpunan memungkinkan kita untuk memahami relasi, fungsi, serta struktur logis lainnya. Jadi himpunan adalah langkah pertama yang memperkenalkan kita pada cara berpikir diskrit, di mana kita mengelompokkan, menghubungkan, dan menganalisis objek-objek yang terpisah dengan tepat. Untuk contohnya yaitu, misalkan kita punya himpunan A yang berisi bilangan genap kurang dari 10. Kita bisa tulis A sama dengan 2, 4, 6, 8. Kalau kita punya himpunan B yang berisi bilangan ganjil kurang dari 10, maka B sama dengan 1, 3, 5, 7, 9. Jika kita cari gabungan A dan B, kita dapat himpunan baru yang berisi semua elemen dari kedua himpunan. A gabungan B 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai 9. Ini menunjukkan bagaimana himpunan dapat digabungkan dan dioperasikan untuk membentuk himpunan baru. Dalam matematika diskrit, relasi adalah cara untuk menghubungkan elemen-elemen di antara dua himpunan. Secara formal, relasi himpunan adalah pasangan terurut di mana setiap pasangan menunjukkan hubungan antara elemen pertama dan elemen kedua. Relasi bisa menjadi sifat-sifat seperti refleksif. Setiap elemen berhubungan dengan dirinya sendiri. Simetris yaitu jika A berhubungan dengan B, maka B berhubungan dengan A. Atau transitif yaitu jika A berhubungan dengan B dan B berhubungan dengan C, maka A berhubungan dengan C. Relasi ini menjadi dasar untuk memahami struktur yang lebih kompleks seperti fungsi. Misalkan himpunan A 1, 2, 3 dan himpunan B AB. Tentukan sebuah relasi dari A ke B. Misalnya relasi sama dengan 1 dengan A, 2 dengan B, 3 dengan B. Coba periksa apakah relasi ini memiliki sifat refleksif, simetris, atau transitif. Baik, mari kita periksa satu persatu. Pertama, refleksif berarti setiap elemen A harus berpasangan dengan dirinya sendiri. Di sini tidak ada pasangan seperti 1 dengan 1 atau A dengan A, sebab relasinya lintas himpunan. Jadi ini tidak refleksif. Kedua yaitu simetris, berarti jika ada 1 dengan A maka harus ada A dengan 1. Tapi relasi kita tidak punya pasangan seperti itu, jadi tidak simetris. Ketiga yaitu transitif, berarti jika ada 1 dengan A dan A dengan B maka harus ada 1 dengan B, karena relasi tidak punya elemen yang seperti itu, maka tidak transitif. Singkatnya, relasi ini tidak memenuhi ketiga sifat tersebut. Kalau kita bicara soal fungsi, relasi tersebut harus memastikan bahwa setiap elemen di himpunan asal atau domain punya tempat satu pasangan di himpunan tujuan atau kodomain. Jadi tidak boleh ada elemen domain yang dipasangkan dengan lebih dari satu elemen kodomain. Misalnya kalau fungsi f A, B dengan A 1, 2, 3 dan B AB. Setiap angka 1, 2, 3 harus punya tepat satu pasangan. Kalau misalnya 1 dengan A, 2 dengan B, dan 3 dengan B, itu masih fungsi. Tapi kalau 2 dipasangkan dengan 2 hasil yang berbeda, itu tidak lagi fungsi. Jadi fungsi itu adalah relasi khusus yang memastikan keunikan hubungan dari setiap elemen domain. Yang terakhir yaitu logika proposisi. Logika proposisi adalah cabang logika yang mempelajari pernyataan-pernyataan yang memiliki nilai benar atau salah.
tidak ada warna abu-abu, jadi antara hitam atau putih. Pernyataan-pernyataan ini disebut proposisi. Dalam logika proposisi, kita menggunakan operator logika seperti dan, yaitu konjungsi, atau disjungsi, tidak sama dengan negasi, dan jika maka, yaitu implikasi. Untuk menghubungkan proposisi, tujuan dari logika proposisi adalah mengevaluasi kebenaran pernyataan berdasarkan struktur logisnya. Salah satu contohnya yaitu P sama dengan saya makan dan T sama dengan saya minum. Jadi dalam bentuk proposisi majemuk konjungsi, maka dapat disimpulkan saya makan dan minum, jadi bersifat true. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin banyak kekurangan dari saya, dan itu menjadi evaluasi saya, dan saya harap kedepannya saya akan lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.